الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia dan nikmatnya kembali kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan majelis ilmu yang semoga majelis yang kita adakan diberkahi dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan sebagai bekal kita untuk menghadap pada Allah Jalla wa'ala kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Dan kita juga berlindung pada Allah untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan is'alullaha ilman nafi' wa ta'awwadhu min ilmi ghairin nafi'. Senantiasa mohonlah, berdoalah kepada Allah untuk dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dan mohonlah kepada Allah untuk dijaga, untuk dilindungi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang kita pelajari Bapak Ibu kelak pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah kepada kita kelak pada hari kiamat, salah satunya adalah tentang ilmu. Apakah sudah diamalkan atau belum? Dan ilmu yang diamalkan itulah ilmu yang berkah, itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang sekedar sebagai wawasan, ilmu yang hanya sekedar ingin tahu, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an kelak pada hari kiamat bisa menjadi argumen kita. Sebaliknya Al-Qur'an juga bisa menghakimi kita. Maknanya Al-Qur'an, ayat-ayat yang kita pelajari, yang kita kaji, lalu kita pahami dan kita amalkan, itu yang akan menjadi argumen kita di hadapan Allah. Sebaliknya, ketika Al-Quran itu kita pelajari, kemudian lewat, tidak pernah kita amalkan, maka Al-Quran akan menghakimi kita. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa salam hormat kita, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang rahmati Allah taala, kita akan lanjutkan materi pengajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam Muhyiddin Abu Zakaria yang nama beliau adalah Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih familiar, lebih dikenal di dalam dunia ilmiah dengan sebutan Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau dan para ulama kita semuanya. Di bab taubat, masih di dalam pembahasan hadis yang ke-20. Ya, di hadis yang ke-20 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah, ya, bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi di umat sebelum kita. Dalam hal ini tidak disebutkan siapa mereka, tapi tujuan dan maksud dari kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk diambil pelajaran.
untuk diambil pelajaran, yaitu kisah yang ma'ruf insyaallah, orang yang membunuh 99 nyawa. Akan tapi dalam hati nuraninya, dalam hati kecilnya, orang sebengis tadi, orang sekejam tadi, masih ada niat baik, yaitu ingin berubah, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha. Yang pertama, beliau bertanya, atau orang tadi bertanya, ada enggak orang yang bisa saya ajak konsultasi di masalah ini, masalah hidup tentunya. Ketika orang melakukan kejahatan yang begitu luar biasa ini, membunuh orang, ya tentunya ada perasaan tertekan, ada perasaan bersalah, tidak tenang hidupnya, ingin konsultasi. Maka dirinya bertanya, ada enggak orang yang paham tentang masalah saya yang saya bisa berkonsultasi kepadanya? Ditunjukkan kepada ahli ibadah, ya, kemudian disampaikan masalahnya. Saya punya masalah ini. Intinya saya ingin bertobat. Ketika mendengar masalah orang tadi, yaitu membunuh 99 nyawa, ahli ibadah menjawab dengan perasaannya, bukan dengan ilmu. Maka dia bilang, orang sejahat Anda tidak mungkin diterima tobatnya Allah. Pintu tobat sudah tertutup. 99 nyawa telah Anda bunuh. Maka orang tadi marah, sehingga ahli ibadat tadi digenapkan menjadi 100, dibunuh. Jadilah dia pembunuh 100 nyawa. Kemudian ada ingin bertobat, sehingga bertanya kembali, ada enggak orang yang alim, orang yang punya ilmu, yang ketika saya berkonsultasi dia bisa memberikan jawaban yang memuaskan? Ditunjukkan kepada ahlul ilm, kepada ulama. Dan lihat di sini bagaimana ketika orang berilmu melihat kasus itu tidak menggunakan perasaannya, tidak menggunakan logikanya, tapi menggunakan dalil, menggunakan landasan. Sehingga ketika orang tadi ingin bertobat, kata ulama tadi mengatakan, ma bainaka wa baina at-taubah ma yahulu bainaka wa baina at-taubah. Tidak ada yang menghalangi Anda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda bertobat kepada Allah. Tidak ada yang menghalangi. Ada pun dosa yang Anda lakukan, anggap itu sebagai masa lalu yang buruk. Tapi kalau Anda ingin bertobat, iqbal Allah, sudah bertobat kepada Allah secara nasuha, dengan tobat yang benar, yang jujur, muncul dari dalam hati dorongan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Akhirnya orang tersebut mengikuti nasihat si alim tadi, ulama tadi, yaitu disarankan supaya pindah lokasi, karena tempat tinggalnya dia ditinggali orang-orang yang tidak baik. Hanya dirinya mengikuti saran si ulama tadi menuju tempat yang disarankan. Di tengah perjalanan Allah takdirkan wafat sebelum sampai ke lokasi. Yang mana kisahnya di sini adalah ketika orang tersebut meninggal, ini sama sekali belum melakukan amal ibadah satupun. Ini baru bertobat, belum pernah sujud, belum pernah puasa, belum membaca Quran. Akan tapi tobat yang ada dalam hatinya itu betul-betul tobat nasuha. Sehingga inilah yang menyebabkan malaikat saling berseteru, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab bilang, ini bagian saya. Kenapa? Ini orang belum pernah ibadah sama sekali. Malaikat rahmat bilang, enggak, tapi ini orang bertobat kepada Allah, dia ingin menjadi orang baik. Akhirnya Allah putuskan dengan diutusnya seorang malaikat yang memutuskan, coba diukur apa jarak tempuh antara tempat tinggalnya dia dengan tempat yang dituju. Kemudian setelah diukur ternyata lebih dekat kepada tempat yang dituju. Disebutkan dalam riwayat hanya bedanya satu jengkal.
Maka Allah SWT jadikan ya orang tersebut sebagai penghuni surga, dibawa oleh malaikat rahmat. Allahu Akbar. Ini kisah yang penuh dengan ibrah, ya, kisah yang penuh dengan pelajaran, yang tentunya ketika Nabi SAW membawakan kisah seperti ini bukan dongeng, bukan cerita fiktif, tapi ini kejadiannya nyata, ya, kejadian nyata. Sekarang kita ingin ambil beberapa pelajaran berharga yang ada dalam kisah ini, ya, dalam kisah ini. Yang saya bawakan tadi adalah secara ringkasan, ya, tidak merujuk kepada redaksinya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil, karena pertemuan terakhir kita sudah membaca hadisnya, tadi kita ringkas kisahnya, kurang lebih kandungannya seperti tadi. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, metode pengajaran yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu metode yang beliau gunakan adalah berkisah. Ini banyak bagi Bapak Ibu yang biasa mendengar atau membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan banyak menjumpai kisah-kisah yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercerita, beliau berkisah tentang ya kejadian umat-umat terdahulu. Salah satunya ini. Dan metode ini adalah metode yang tentunya sangat baik sekali untuk kita tiru, untuk kita gunakan untuk pengajaran buat anak-anak kita. Bahkan orang tua kadang tidak dipungkiri suka dengan apa? Cerita, dengan kisah. Kita kalau mendengar kisah, apalagi kisah itu penuh dengan ibrah, pelajaran hidup yang menginspirasi, yang membangkitkan jiwa, menumbuhkan iman, suka kita. Belum lagi kalau kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran mali'ah bil qasas. Ya, Al-Quran penuh dengan kisah. Kisah orang baik dengan akhir perjalanannya, dan kisah orang yang jahat dengan akhir perjalanan. Bahkan Allah SWT menjadikan ya kisahnya Nabi Musa itu di berbagai surat dalam surat Al-Quran, yang inti kisahnya sama. Bagaimana beliau menghadapi Fir'aun, bagaimana dakwah beliau berada Fir'aun, bagaimana ketika berhadapan dengan tukang sihir dari kubunya Fir'aun. Ini kisah intinya di sini, tapi Allah sebutkan dalam beberapa surat yang saling melengkapi. Bahkan ada satu surat yang mengisahkan tentang seorang nabi utuh dari awal sampai akhir. Kisah surat apa? Yusuf. Ya, Yusuf. Makanya kalau metode ini saja digunakan oleh Al-Quran, berarti metode ini adalah metode yang bisa dikatakan terbaik dalam metode pengajaran. Salah satunya. Ya, salah satunya. Ya, tapi tentunya di sini ada dhuabit, ada aturan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ketika Al-Quran mengkisahkan ya tentang perjalanan anak manusia, maka kisah itu adalah kisah nyata. Kisah nyata, bukan apa? Bukan kisah yang bentuknya fiktif, karangan, sebagaimana bukan dongeng. Oleh itu Allah SWT bantah ketika orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu adalah ila asatirul awalin. Al-Quran itu asatir. Asatir itu berarti apa? Dongeng, ya, dongeng. Maka Allah bantah bahwa Al-Quran itu hak, benar. Kisah-kisah yang Allah angkat dalam Al-Quran itu betul, real kejadiannya, bukan dongeng. Dan menurut penelitian bahwa kisah yang kita baca, yang kita dengar, itu akan memberikan pengaruh kepada mental kita. Memberikan pengaruh kepada mental kita. Oleh karena itu anak-anak kecil yang biasa dia mendengar kisah, itu akan membentuk salah satu karakter dari karakter anak-anak kita. Kayak seperti kita ya, dulu ketika sekolah sering dibawakan kisah kancil nyolong timun. Itu membentuk karakter, bahkan membentuk karakter bangsa.
Yaitu apa? Senengnya apa? Nyolong betina. Itu betul, secara tidak langsung itu membentuk karakter bangsa kita. Ada kisah pula dongeng-dongeng yang fiktif. Ada Candi Prambanan yang menurut dongengnya itu dibangun satu malam. Negeri dongeng kita itu jadinya. Ya, bayangkan gimana, kita lihat batunya aja ngambilnya gimana. Itu dibuat satu malam. Dongeng itu memberikan pengaruh kepada kita. Ada lagi cerita apa itu yang kisah ada bidadari mandi di sebuah telaga, ya, kemudian ada yang mesum ngintip, kemudian dicuri selendangnya, kemudian setelah itu nggak bisa terbang ke kayangan lagi, setelah itu nikah sama siapa? Masya Allah, itu kan pelajaran moralnya berarti apa? Tukang ngintip. Bapaknya mesum kayak gitu ya. Iya, jadi kisah itu memang memberikan pengaruh kepada karakter, kepada mental. Makanya Nabi gunakan metode ini. Di samping menarik, kemudian mengena, kemudian tidak menjenuhkan, tidak membosankan. Al-Quran juga seperti itu. Padahal Al-Quran itu kan isinya ayat-ayat. Akan tapi Allah bawakan dengan sangat apik sekali kisahnya orang-orang yang terdahulu, baik orang yang baik ataupun orang yang jahat. Kayak kisahnya Fir'aun, Allah ulang berkali-kali di dalam beberapa surat, ya, dan kisah-kisah yang lainnya. Intinya berarti ya, metode pengajaran yang bisa kita gunakan untuk memberikan maklumat, memberikan ilmu adalah metode kisah ini. Dan ini teruji ya, Al-Quran dan Hadits menggunakan metode ini. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, secara naluri manusia itu memiliki jiwa baik dan senang dengan kebaikan. Secara naluri manusia itu memiliki jiwa baik dan senang pada kebaikan. Ini fitrah. Kalau kita perhatikan, ya, sejahat apapun orang, dia masih memiliki apa? Sifat baik. Masih memiliki sifat baik. Kadang mungkin ada preman, tukang mabuk, tukang malak orang, ya. Akan tapi ketika melihat ada nenek-nenek mau nyebrang jalan nggak bisa-bisa, langsung apa? Tersentuh hatinya, kemudian diseberangkan. Ya, diseberangin. Ada jiwa baik. Jadi pelajarannya apa di sini? Pelajarannya adalah ketika Allah karuniakan setiap kita adanya fitrah ini, jiwa baik, suka kepada kebaikan, maka kita jaga, kita rawat jiwa baik itu. Jangan dikotori dengan yang lainnya. Apa yang mengotorinya? Dosa, maksiat, pemikiran yang tidak benar. Makanya Allah SWT jelaskan dalam konsep agama kita, bagaimana untuk menjaga kesucian hati kita, yaitu tazkiyatu nafs, ya, mensucikan jiwa. Allah SWT mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, mensucikan hatinya, dan merugi orang yang mengotori hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara ma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan hati, membersihkan jiwanya. Apa itu? Dengan wa dzakara ma rabbih fasalla, dengan menyebut nama Allah, dengan salat, dengan ibadah. Makanya kalau kita ingin hati kita itu selalu bersih dari kotoran dan penyakitnya, ini banyak kita ibadah, zikir, ngaji, salat, itu membersihkan hati. Tapi ketika kita jauh dari ini, dari Allah, dari ibadah, hati kita akan tertutup sampai akhirnya nanti Nabi SAW bahasakan seperti apa? Seperti bagian panci bagian bawah.
Itu apa? Hitam pekat. Hitam pekat. Hati bisa seperti itu. Allah SWT sebutkan dalam surat apa? Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, yang membuat hati itu menjadi tertutup rapat adalah sebabnya dosa. Dalam hadis dari Imam Abu Dawud disebutkan bahwa setiap orang melakukan dosa, maka ada noda hitam, titik hitam di dalam hatinya. Ketika dia bertobat, istighfar, noda hitam tadi akan dihapus oleh Allah. Ketika dia tambah lagi dengan dosa, maka ada titik hitam lagi, ada titik hitam lagi, ada titik hitam, sampai akhirnya hatinya itu apa? Maklub tadi. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu berbahaya. Karena orang yang semacam ini biasanya dia tidak lagi mengenali kebaikan. Kebaikan bagi dia adalah yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang baik dianggap tidak baik, yang buruk dianggap baik. Ini berbahaya. Nah, itu pelajarannya. Jadi Allah karuniakan kepada masing-masing kita itu ya jiwa kebaikan. Jiwa kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir maka lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Ya, dalam keadaan fitrah. Kemudian di situ ada orang tua, peran orang tua yang membuat fitrah anak itu dosa. Ya, ada peran dari gangguan godaan setan, ada peran dari lingkungan, ada peran dari pendidikan, teman dan seterusnya. Itu yang bikin manusia akhirnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Padahal secara fitrah orang itu senang dengan kebaikan. Ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Lihat bagaimana ada orang yang sampai membunuh 100 nyawa, ini masih ada keinginan untuk baik. Oleh itu pelajaran dakwiyahnya lagi adalah kita jangan melihat ya orang ketika belum mendapatkan hidayah dari sisi buruknya saja. Mungkin kebaikannya belum tersentuh. Kita mungkin lihat tetangga kita lihat teman kantor kita lihat orang yang enggak sholat, yang mungkin memusuhi bahkan orang-orang masjid. Ada orang-orang yang enggak suka sama orang masjid ya. Memandangnya sinis, memandangnya apa. Ya mungkin kita lihat dari sisi kebaikannya belum tersentuh saja. Kebaikannya belum ya tersentuh. Mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk hidayah seperti itu. Jadi tidak langsung di blacklist. Ini orang enggak mungkin bertaubat. Sebagaimana nanti dalam pelajaran akidah kita tambahkan dari faedah ini cadangnya, dalam pelajaran akidah tidak boleh kita itu memvonis orang masih hidup sebagai calon penghuni neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis Allah murka ketika umumnya kita punya teman dikasih tahu ayo tobat bro ya, teman-teman kita sudah pada mati, ayo kita sholat, ayo kita ke masjid. Terus dia bilang nggak usah sok suci, wis ngurusi dewek gue mana. Ya kita nggak boleh kita katakan mlebu neraka gue, ya, nggak boleh. Ini tidak boleh karena kita nggak tahu, bisa jadi dia itu dapat hidayah yang kemudian dia mungkin bisa lebih baik daripada kita. Ya itu pelajaran di sisi akidahnya. Pelajaran ketiga dari hadis yang mulia ini, keutamaan ilmu dibanding ibadah semata. Keutamaan ilmu dibanding ibadah semata. Jadi kalau mau dibandingkan mana yang lebih utama, ibadah atau ilmu? Jawabannya ilmu. Berarti kalau dalam aplikasinya mana yang lebih utama? Orang dia itu sibuk ibadah dengan orang sibuk belajar ngaji. Mana yang lebih utama? Yang belajar ngaji. Jadi kalau kayak seperti sekarang ya, umpamanya kita bandingkan. Ada orang dia ikut pengajian, yang di situ dia tahu halal haram, yang di situ dia tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang benar. Kemudian orang kedua dia lagi sholat sunnah, dia lagi zikir,
dia lagi baca sholawat. Bila dibandingkan dengan yang pertama, antara orang yang sibuk ibadah tadi, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang pertama, yaitu yang rajin belajar ilmu agama. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan bulan dengan semua bintang. Jadi bintang begitu banyak. Tapi bila dibandingkan dengan bulan purnama, dengan bulan, kalah semuanya cahayanya oleh siapa? Oleh bintang. Itu perumpamaan yang insyaallah ya cukup jelas, tegas. Bagaimana ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi daripada ibadah. Maka pelajarannya adalah kita makmurkan masjid dengan majelis ilmu. Kemudian kita ramaikan, kita hadiri. Ya, ketika para guru kita menyampaikan ilmu di situ, ada yang fikih, ada yang hadis, ada yang akidah, ada yang kita ambil ilmunya. Ya, kita ambil ilmunya. Ini bicara masalah halal haram, ini bicara tentang masalah suluk, ini bicara masalah akhlak, ini bicara tentang masalah adab. Nah, ini akan menjadikan kita memiliki kedudukan mulia di hadapan Allah SWT. Kenapa ilmu itu lebih utama dibanding dengan ibadah? Karena ilmu ini yang akan mengoreksi ibadah kita. Jadi ilmu, Bapak Ibu, dengan kita mempelajari, dengan kita mengkajinya, dengan sendirinya ilmu akan mengoreksi ibadah kita. Jadi selama ini ibadah kita benar atau tidak, itu akan bisa dikoreksi dengan apa? Ilmu. Ya, contoh umpamanya ketika wudu, ya, ketika wudu, sebelum kita ngaji, sebelum kita tahu bagaimana cara wudu yang diajarkan oleh Nabi, ya kita kira ketika membasuh kaki hanya diguyur. Dan itu kadang rata-rata kita jumpai kaum muslimin kalau wudu, ternyata perintah dalam Al-Quran itu bukan diguyur, tapi dibasuh. Ada bedanya atau tidak? Ada bedanya atau tidak? Ada bedanya. Kalau dibasuh berarti ada sentuhan dari tangan. Kalau diguyur ya hanya sekedar disiram dengan air. Itu beda. Ya. Sebagaimana nanti di dalam masalah kumur-kumur, di masalah menghirup air ke hidung, bagaimana cara yang benar dalam menghirup air ke hidung, itu dengan ilmu, dengan sendirinya akan mengoreksi apa? Mengoreksi ibadah kita. Dengan ilmu pula akan menjadikan ibadah kita menjadi benar, lurus niatnya. Apa yang menjadikan kita paham bahwa ibadah itu harus ikhlas? Tidak boleh tujuannya karena materi, karena dunia, ya ilmu. Kita jadi paham. Sebagaimana dengan ilmu, kita menjadi paham bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana cara kita tadi berbakti kepada orang tua, bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana cara kita mencari harta yang halal. Itu semuanya dengan ilmu. Maka ilmu ya lebih utama daripada ibadah. Ya, lebih utama dari ibadah. Oleh itu kalau ada umumnya kita bingung, ya, ini ada dua hal yang harus kita prioritaskan. Salah satunya meminta datang ngaji, dengan tadi kita mau sholat sunnah. Mana yang diutamakan? Ngaji. Yang diutamakan adalah ya ngajinya. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Dari kisah ini, ketika bagaimana orang pertama yang ditanya oleh si pembunuh tadi, apakah bisa bertobat kepada Allah? Dia langsung gunakan perasaan, bukan gunakan ilmu. Ya, karena orang nggak berilmu, sehingga ketika melihat ada kasus yang begitu besar ada di hadapannya, dia langsung pakai perasaan, pakai logika, bukan pakai ilmu, bukan pakai ilmu. Ya, beda dengan orang kedua. Ketika datang ini orang, si pembunuh menyampaikan masalahnya, karena dia tahu bahwa pintu tobat itu terbuka kepada siapapun dan dosa apapun, maka beliau tinggal bilang, wa may yahulu baina
bainahu wa bainaka taubah. Apa yang menghalangi dirimu dengan taubat? Sudah langsung aja ke Allah. Pintu Allah terbuka. Allah Maha Pengampun, Ghafur, Ghaffar. Ya. Maka langsung saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berilmu. Dan dalam banyak hal di tengah kehidupan kita beda orang yang berilmu. Dalam urusan dunia juga dibedakan. Bahkan Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, enggak sama. Kedudukannya enggak sama. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita. Maka ini motivasi kepada kita semuanya. Kita ramaikan ya setiap kegiatan pengajian di masjid kita makmurkan ya. Kalau bisa kita ajak keluarga, tetangga, insya Allah kebaikan. Kalau ilmu betul-betul yang diajarkan adalah ilmu, itu kebaikan. Ya, kebaikan. Adapun kadang ada kekhawatiran, nanti kalau saya ngaji jadi militan, nanti kalau saya ngaji jadi fanatik, kalau saya ngaji jadi ini sama orang nggak akur sama orang. Ini hanya kekhawatiran yang tidak berbukti. Kalau seandainya itu terjadi berarti ada yang keliru, entah pengajiannya atau entah ustadznya, seperti itu. Karena kalau kita belajar betul-betul ilmu, ya ini yang kita dapatkan. Nabi SAW mengajarkan kebaikan, itu sudah pasti. Al-Quran mengajarkan kebaikan, sebagaimana Al-Quran mengingatkan kepada keburukan. Hadis Nabi SAW mengingatkan kepada keburukan. Nah, kalau ini yang kita pelajari, ya baik buruk sudah kayak gitu aja. Tapi kalau sampai tadi ya akhirnya apa? Menjadi berubah perilakunya, sikapnya sama orang, berarti ada yang keliru di pengajiannya. Ada yang keliru di pengajian. Pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini, musuh utama manusia adalah kebodohan. Musuh utama manusia adalah kebodohan. Kita ambil dari jawaban ahli ibadah yang menggunakan perasaan, akhirnya menjadikan nyawanya melayang. Ya, maka kebodohan ini musuh utama kita. Kita lihat orang-orang yang mereka tidak tahu di luar, yang nggak sholat, kalau Ramadan nggak mau puasa, kadang menyakiti orang, zalim sama orang, itu kan karena nggak tahu saja. Kalau mereka tahu bagaimana wajibnya sholat, bagaimana wajibnya puasa, bagaimana hukuman yang akan dia dapatkan ketika zalim sama orang, ya, menyakiti orang tetangga, kira-kira dia masih berani melakukan atau tidak? Nggak akan berani. Tapi karena ketidaktahuannya itulah akhirnya mereka masih bisa tertawa, mereka masih bisa makan, minum kayak gitu. Jadi kebodohan ini musuh sebetulnya bagi kita semuanya. Maka pelajaran moralnya adalah kita hilangkan kebodohan ini. Makanya tujuan pengajian ini adalah untuk menghilangkan ketidakpahaman kita, ketidaktahuan kita, supaya kita menjadi tahu, menjadi paham. Dan dalam agama kita sebagaimana yang kita ketahui, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah berkaitan masalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menghilangkan kebodohan. Yang menghilangkan kebodohan ini musuh utama. Karena namanya, maaf, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu itu biasanya ranting pun buat pegangan. Ya, ketika mau tenggelam. Padahal dia tahu kalau ranting buat pegangan ya ada efeknya atau tidak? Tidak ada. Ya. Baik, ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima. Orang yang berilmu itu bisa memberi hidayah. Orang yang berilmu bisa memberi hidayah. Arti memberi hidayah di sini, hidayah itu ada dua, Bapak Ibu. Hidayah ada dua. Ada hidayatu dalalah, ada hidayatu taufik. Ada hidayah dalalah, ada hidayah taufik. Hidayah dalalah ini dimiliki oleh kita semuanya. Nabi SAW dikatakan Allah, innaka
la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, hidayatul taufik. Hidayatul taufik ini adanya hanya di tangan Allah. Hidayah taufik ini adanya di tangan Allah. Manusia tidak punya kemampuan untuk hidayah taufik ini. Makanya Allah SWT mengatakan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, innaka latahdi ala man ahbab. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini ayat turun berkaitan dengan paman Nabi SAW yang membela beliau, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sekalipun beliau mengetahui kebenaran dakwah keponakannya, akan tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena hidayah ada di tangan Allah. Nabi SAW nggak mampu memberikan apa? Hidayah kepada orang dalam makna hidayah apa? Taufik. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Pelajarannya kalau tadi kita katakan orang berilmu bisa memberi hidayah. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar ngaji, ikut pengajian rutin, dapat ilmu 1-2, itu bisa disampaikan kepada keluarga, tetangga, teman, memberikan petunjuk. Oh ini kalau sholat seperti ini, kalau menjamak sholat seperti ini, ya kalau adzan seperti ini, kalau zakat seperti ini. Ini namanya apa? Hidayah dalalah. Adapun orang itu mau mengikuti atau tidak, itu bukan kewenangan kita. Itu ada di tangan Allah. Makanya kadang kita ngomongi bocah, ya, ngomongin anak, nak sholat. Tapi sebatas itu kita bisa memberikan petunjuk kepada dia. Adapun orang itu atau anak kita tergerak untuk sholat atau tidak, itu ada di tangan apa? Allah. Ini terutama kalau anak kita sudah berkeluarga, ya. Kalau anak masih kecil ya harus lebih tegas, ya. Tapi kadang ada keluhan orang tua. Keluhan orang tua begini. Jadi ketika dia melihat anak-anaknya sudah berkeluarga, ada yang bekerja, sudah mapan, tapi kalau dilihat nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Kalau dia di toko dengar azan, ya masih di toko. Ketika datangin, ya nggak sholat. Kemudian diingatkan, nak sholat. Ya sholat itu penting, tiang agama, kebaikan muslim adalah sholat. Tapi anak itu tetap nggak mau sholat. Ya berarti gimana? Ya sebatas kita mampu memberikan apa? Nasihat tadi, hidayah dalalah. Adapun dia nanti sholat atau tidak, sudah itu kewenangannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak semua orang itu diberi hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba ketika dia mampu melakukan kebaikan. Kayak seperti panjenengan salat maghrib tadi berjamaah, itu hidayah itu taufik. Jadi tiba-tiba saja begitu kita mendengar azan, ya itu kan nggak serba kebetulan. Ya begitu mendengar azan, kita itu sudah siap, sudah mandi sore, kemudian kita langsung ambil air wudhu atau bahkan sudah wudhu sebelumnya, kemudian pakai sarung, pakai baju, pergi ke masjid. Padahal ketika Allah menghendaki, pada saat itu juga, pada detik itu juga kita nggak bisa sholat. Mungkin tiba-tiba ada tamu luar kota datang, kepriwe gitu. Akhirnya mau nggak mau harus dilayanin. Atau tiba-tiba mungkin ada apa? Ada masalah, mungkin sepeda motornya bocor, bannya, atau mungkin ada apa? Akhirnya kita nggak bisa sholat. Tapi dengan kita bisa sholat, masya Allah, itu namanya hidayah apa? Taufik. Setelah sholat maghrib kita bisa mengaji, itu hidayah itu padahal kita sudah umumkan nih, ada pengajian setiap malam Kamis. Tapi semua orang kadang ada urusan kondangan, ada urusan, ada berobat atau apa, akhirnya nggak bisa ikut pengajian. Maka pelajarannya adalah tugas kita adalah memberikan hidayah apa? Dalalah. Adapun nanti orang itu baik atau tidak, itu sudah apa? Kewenangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa kita paksa. Tetangga kita untuk ngaji nggak bisa kita paksa.
orang untuk apa? Sholat nggak bisa kita paksa. Ya, karena itu masuk kaitannya dengan hidayah atau taufik. Wallahu taala alam bisawab. Ya mudah-mudahan 5 poin ini ya menambah wawasan ilmu kita dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.